maaf sekali lagi, emang fakta yang terjadi di pulau Indonesia bagian timur sana. Mohon maaf sekali lagi, contoh di Irian kan masih ada yang suku-suku di pedalaman yang memang nggak pakai baju, yang memang bahkan nggak mandi, itu masih mending. Di Arab itu sampai seperti itu, digilir. Tahu digilir? Perempuan digilir oleh beberapa laki-laki, gak dinikahin, kemudian yang mirip nanti ditunjuk, oh mirip Mang Udin, oh ini mirip Mang Jaid, oh ini mirip Jojoy, berarti bapaknya Jojoy. Oh ini Mak Mod, berarti bapaknya Mod. Ahwat, kira-kira kalau digituin hina gak sih perempuan? Gak ada harga, paham ya? Gak ada harga. Na'udzubillahi min dzalik. Nih, Islam lahir, Quran datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya, tahu Abu Gosok? Di saat orang-orang pada saat itu, orang-orang yang sangat bejat, orang-orang yang sangat terbelakang, orang-orang yang sangat jahil hidupnya. Saudi itu negara Masya Allah. Kalau antum nanti umroh atau haji, orang Saudi itu sekarang aja udah muslim. Mereka itu kalau marah itu saling jedor-jedor kepala. Kalau ngomong itu takut kita, bentak-bentak. Sekarang aja udah muslim kayak gitu, udah negara Islam, udah makmur kayak gitu. Gimana zaman dulu? Jauh banget orang Indonesia. Orang Indonesia mah lembut. Islam masuk ke Indonesia bukan karena peperangan. Islam masuk ke Indonesia nggak ada tumpah darah di Indonesia, nggak ada. Islam masuk ke Indonesia damai, sehingga 99, semua masuk Islam pada saat itu. Sekarang tinggal berapa? 83 kalau tidak salah sekarang. Ketika kemerdekaan, ketika berdiri Republik Indonesia, ketika merdeka, itu negara Indonesia itu muslimnya 99%. Kenapa? Mudah untuk orang Indonesia masuk Islam tanpa peperangan. Hanya pakai pedagang datang ke Indonesia, para ulama datang ke Indonesia, masuk ke kerajaan, raja-raja menginstruksikan masuk Islam semua. Maka cek di pelosok manapun muslim kebanyakan. Benar? Nih, antum pernah nggak jalan-jalan ke atas tuh? Dari bawah ke sini jauh apa dekat? Jauh ke sini, lumayan. Oke, dari sini tuh ke ujung sana ada hutan di sana. Yang antum dulu mungkin santai-santai dulu mah ada camping di sana. Sekarang udah lama nggak camping, mudah-mudahan bisa camping nih antum semua. Ada sebuah suku di sana, bukan suku Cokor ya, suku adat. Ada sebuah suku di atas hutan muslim itu. Dulu nggak ada TV, dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada TikTok, nggak ada Instagram. Kebayang bagaimana Islam masuk ke pelosok-pelosok. Nah, antum rata-rata punya keluarga di kampung nggak? Pak, ada orang kampung? Ada orang kampung? Nggak semua orang kota kan? Ada yang di pelosok sana, yang Garutnya tete gitu. Kalau Tasikmalaya A-nya gitu. Kalau Bandung teh G-nya, tahu? Bandung G-nya tahu? Ngerti? Bandung G-nya. Bandung pelosok maksudnya gitu. Kalau Garut T-nya. Garut berarti apa? Garut pelosok.
3 rakaat 5 jam, 7 jam, 8 jam, kebayang sampai itu jauhnya kayak gimana gitu. Kalau kita datang ke sana habis kena jepit 10 rampasan. Habis obor 20 gitu. Gak ada motor, ada yang kayak gitu, masih ada kok. Tapi rata-rata di sana itu Islam agamanya. Kenapa? Begitu mudahnya agama Islam masuk ke Indonesia. Beda dengan Arab Saudi, dengan Jazirah Arab, orang-orangnya memang bertegong. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Nuyassiruka itu fi'il mudhari. Yusra itu masdar. Dari kata yang sama, apa? Yasaro dua-duanya. Yasaro, yuyassiru, nuyassiru, yusron. Katanya sama, apa? Yasaro. Artinya apa? Mudah. Ulangi. Wa nuyassiruka, dan kami akan memudahkanmu lil yusro, untuk kemudahan. Di sini para ulama berbeda penafsirannya. Fokus. Kalau di kelas sih bisa tepuk fokus, kalau di masjid kan nggak sopan, masa tepuk fokus kan nggak bagus gitu. Kalau di kelas yang kelas 1 wusta ada tepuk-tepuk gitu. Wow, di masjid nggak bagus kan, kurang adab di masjid itu. Masa tepuk fokus, melihat plok, mendengar plok gitu, mengingat plok, taplok, enggak gitu kan. Ya. Kalau di masjid kurang adab. Pengennya itu lihat antum tuh pakai ice breaking gitu kan, tapi enggak, masa di masjid kurang adab. Fokus. Santri, lihat ke depan. Ulangi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jangan ngaji teh kemana aja. Nggak dapat ilmu. Nih, pertama adalah di sini tafsirnya adalah yusra, maksudnya adalah lis syariatis sahlati, syariat Islam mudah. Tadi bayangin, sanuqri'uka fala tansa. Kebayang coba? Antum masuk pondok harus ngapal Quran yang tebal. Ini tebal nggak nih Quran? Tebal. Yo aja. Hafalan baru juz amma, anaba, bukan anaba. Baru apa? Anas dari ujung apanya? Terus saja. Udah belum betah lagi. Ingat orang tua, duit nggak ada, teman udah cepet, gini-gini aja antum. Berat nggak? Dipikir berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra. Muhammad mudah. Ulangi. So kalau antum ngapal Quran susah, disusah-susah sama Allah, males sih ngapal Quran. Tapi ada Allah dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Kok lupa? Astagfirullahaladzim. Apa? Yang diulang-ulang tuh? Apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita tuh dikasih kemudahan oleh Allah, dijanji, bahkan diulang-ulang berapa kali tuh diulang-ulang tuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita juga dikasih di brainwash gitu, dikasih motivasi, mudah, nggak kerasa, selesai, alhamdulillah. Ada gara, alhamdulillah, selesai juga.
Ada Mufid, alhamdulillah selesai. Ada yang lain, alhamdulillah selesai. Ini kok belum selesai. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita pikir mudah. Nabi Muhammad secara manusiawi, psikologinya juga kena. Bukan ngapal. Udah Quran itu diajarkan, bukan hanya Quran juga harus disampaikan. Kalau kita cuma ngapal, kita baru ngapal doang, bener nggak? Baru ngapal, belum dakwah kita. Nabi Muhammad itu bukan hanya ngapal, dakwah, menyampaikan di tengah-tengah orang yang tadi karakternya orang-orang itu yang benar-benar bejat, benar-benar terbelakang, benar-benar jahiliyah. Kebayang sama ente, dikirim ke sebuah tempat, di depan masuk, di dalam. Oke, hanya 1 menit. Nih, santri pengabdian gambaran dikirim ke sebuah tempat, ke pedalaman yang orangnya nggak mandi, orangnya jangankan sholat, wudhu juga kagak. Kemudian orangnya bahan bentak-bentak, orangnya benar-benar hidupnya itu nggak teratur di suku pedalaman. Beratnya Nabi Muhammad tuh kayak gitu. Di zaman saat itu dunia lagi benar-benar hancur, belum ada penerang. Maka minaz zulumati ilan nur, benar-benar gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit pun. Bukan cahaya lampu maksudnya. Jelma itu nggak ada baiknya gitu pada saat itu. Maka Allah ngasih sebuah motivasi, wa nuyassiruka lil yusra. Jangan takut. Ulangi. Jangan khawatir. Ulangi. Dimudahkan. Ulangi. Santri. Belajar agama itu dimudahkan sama Allah. Belajar kitab kuning dimudahkan sama Allah, dipahamkan sama Allah. Ngapal Quran dipahamkan sama Allah. Abi dulu ketika masuk pondok berat, nangis 2 tahun nangisnya. Tuh Iqbal itu satu kampung nih hafal semua. Kenapa? Datang ke pesantren ini belum ada bangunan. Antum enak, udah ada bangunan, udah ada masjid. Iqbal datang ke sini, Kang Iqbal datang ke sini. Santri baru nanti ada yang paling ganteng namanya Iqbal. Itu namanya Kang Iqbal. Udah mau 8 tahun di sini ya. Nanti bulan akhir Agustus 8 tahun. Karena pesantren ini seusia dengan Kang Iqbal. Ini 8 tahun. Datang ke sini, udah ada bangunan sedikit, baru ada di bawah, itu juga belum pakai ubin, belum pakai keramik, nggak ada WC, nggak ada. WC-nya pakai kardus. Nangis sejak kerjanya. Antum enak, udah ada masjid, udah ada asrama, jelas kegiatannya. Kang Iqbal maksud sini, apa kegiatannya? Dititipin jauh-jauh itu dari Palu ke sini, dari Sulawesi diantarin ke sini. Disimpan di sini. Dibuang. Padahal anak cuma satu-satunya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Tapi hebat ibu bapaknya. Hebat ibu bapaknya. Diantar ke sini. Abi mikir, Abi juga waktu itu kok bisa ya diantar ke sini. Saya juga kalau punya anak mikir 2 kali. Lu mulai bangunan. Coba bayangin, kalau bukan Allah yang menghendaki, kalau bukan Allah yang memudahkan, kalau bukan Allah yang mempertahankan, tidak mungkin sampai hari ini ada di sini. Doakan mudah-mudahan jadi ulama, mudah-mudahan jadi orang hebat, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan antum semua mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah mudahkan, wa nuyassiruka, kami mudahkan kepadamu Muhammad lil yusra, untuk kemudahan. Diajarkan Allah langsung, dimudahkan Allah langsung,
didatangkan orang-orang yang baik. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Utsman, bahkan yang paling galak sekalipun. Siapa? Umar bin Khattab. Masya Allah, oleh Allah dilunakkan hatinya jadi pembela Islam. Awalnya Nabi Muhammad SAW dakwahnya sir. Apa sir itu? Sembunyi-sembunyi, takutlah. Tapi semenjak ada Sayyidina Umar bin Khattab, dakwahnya menjadi jahar, terang-terangan. Kenapa? Ada kekuatan. Nih, Nabi Muhammad orang biasa, manusia biasa. Cuman yang diistimewakan, maksud biasa gimana? Sama kayak kita, kayak gini, makan, tidur sama, punya istri sama, lapar, iya sama. Cuman diistimewakan, dimuliakan oleh Allah. Berarti ada sifat kemanusiaan, ada tetap jiwanya tetap manusia. Dihibur oleh Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Maka antum yang masuk pondok. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah tuh ngasih kebahagiaan di Quran. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Benar enggak? Ada kan ayat itu? Ada. Surat Al-Mujadalah. Kita teh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, tetap sekarang capek, mandi harus ngantri, makan harus ngantri, tidur harus desak-desakan, jadwal terus full, istirahat bentar, ngaji lagi. Tapi Allah ngejanjiin, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Santri, ikut yang kata-kata Abi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka masa tuanya ia akan merasakan pahitnya kebodohan. Siapa di antara antum yang santai-santai, nggak ngerasa nyari ilmu tuh capek, nggak merasa sungguh-sungguh belajar, nggak bisa itu biasa aja, nggak bisa doa itu santai aja, nggak bisa ini, nggak ada keinginan, maka akan ngerasain ketika di masa tua nanti bodohnya jadi orang, sakitnya jadi orang yang nggak punya ilmu. Bodoh, orang bodoh itu diinjak-injak kayak rumput, disuruh-suruh, nggak punya harga diri. Mau janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini kabar gembira dari Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkanmu wahai Muhammad. Agama Islam dimudahkan, syariat Islam dimudahkan. Mudah loh Islam itu. Coba, sholat, wajib nggak sholat? Wajib sholat. Wajib berdiri, wajib berdiri, tapi dimudahkan. Nggak mampu berdiri boleh, nggak bisa duduk boleh, miring, nggak bisa miring boleh, berbaring tiduran, nggak bisa pakai tangan, bisa pakai kedipan mata, nggak bisa pakai kedipan mata, bisa pakai hati, nggak bisa pakai hati, udah disolatin aja, gitu. Udah mati berarti itu kalau nggak punya hati. Benar. Di perjalanan lagi macet, jauh, dimudahkan. Ada jama, ada kosor. Benar. Nggak ada air, ada tayam. Nggak berat Islam itu, nggak berat. Yang berat itu keinginan. Contoh, mau nikah tuh nggak berat. Ahwat yang udah gede, lihat, yang udah gede perhatikan. Ikhwan yang udah gede ada nggak di sini? Nggak ada yang bocil hungkul. Nih ahwat yang udah gede, nikah itu nggak berat. Syaratnya cuman ada lakinya. Ya. Dua, ada perempuannya. Nggak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak boleh. Nih, ada lakinya, ada perempuannya, ada apa? Ada siritnya.
Laki-laki tapi nggak ada siritnya nggak bisa, harus ada siritnya. Nih ada laki-laki ada perempuan. Kemudian ada wali, ulangi. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Dah cuma segini. Sama ijab kabul, qabil tu nikahaha, ankah tuka ibnati. Aku nikahkan engkau kepada anakku yang bernama Sri Devi Atmanegara. Oh. Dibayar dengan cincin dari besi. Bayar tunai. Apa kata laki-lakinya? Qabil tu nikah, saya terima nikahnya Sri Devi Atmanegara dengan cincin besi. Sah sana? Sah. Mudah Islam itu. Yang berat itu apa? Keinginan. Ingin resepsi, sewa gedung, prewedding, gaun, make up, apa itu ribet itu tuh. Pada simpel aja deh. Udah kawin mah yang penting sah. Ulangi. Ya kalau ada silahkan, tapi jangan sampai ngutang. Jangan sampai jual itu jual ini nih yang udah tua, yang udah gede. Nikah itu sederhana. Yang repot keinginan. Nikah itu syarat Islam bukan nikah? Syarat Islam bukan nikah? Syariat Islam. Mudah enggak? Mudah. Maka wa nuyassiru kalil yusra. As-syari'ati lisyari'ati as-sahlati wa yal Islam. Islam itu mudah. Nih, buat kita pelajaran buat kita. Hafal Quran insyaallah dimudahkan oleh Allah. Kuncinya satu, ada niat, ada keinginan. Ulangi. Itu kuncinya. Kalau ente sungguh-sungguh sebelum ngaji, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Atau Allahumma alimi ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Ya Allah, faqihkan saya dalam agama dan ajarkan saya tentang ilmu agama. Doa dulu, ada kesungguhan, butuh ilmu, asli akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau antumnya nggak punya keinginan, lagi ngaji nggak fokus, lagi ngaji nggak ada keinginan, ngajinya disuruh-suruh aja sama ustadznya, sama pengurusnya, susah masuk ilmu. Yang pertama adalah ingin dulu, ulangi. Sungguh-sungguh, ulangi. Ada keinginan, ada kesungguhan. Maka Quran yang segini, insyaallah ini menipis, karena ini asli Madinah, tipis, agak tebal. Quran yang setebal ini, insyaallah bukan hanya hafal, tapi paham, bisa tafsirnya, bisa menjelaskan, bisa mengamalkan, dan antum insyaallah suatu saat akan sampai di puncaknya menjadi orang yang bermanfaat, orang yang hebat, orang yang didengar, orang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain. Ingat filosofinya, sering habis sampaikan. Bata yang merah, ikutin, berasal dari tanah merah. Lihat tanah merah, kemudian diolah, ujungnya jadi bata, ada harganya. Benar kan? Semakin lama prosesnya maka jadi genting, semakin lama prosesnya bisa jadi keramik, semakin lama prosesnya bisa barang yang mahal. Tergantung proses. Kalau antum semua pengen jadi manusia yang mahal, yang berharga, yang dihargai, yang dibutuhkan, maka prosesnya harus terjal. Tapi kuncinya satu, niat dan kesungguhan, akan dimudahkan oleh Allah, insyaallah. Abi mondok berapa belas tahun, nggak terasa, sekarang dah tua.
Sekarang alhamdulillah dikasih Allah santri, alhamdulillah bisa bangun pondok, nggak ngimpi-ngimpi, nggak tahu dari mana jalannya, Allah yang mudahin. Maka kesimpulan di ayat ini adalah ini ayat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ayat Quran ini bukan untuk Nabi, tapi untuk Nabi Muhammad dan semua umatnya termasuk kita. Janji Allah, wa nuyassiru kalil yusra, pasti dimudahkan oleh Allah. Yang penting ada kesungguhan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, insyaallah ayatnya dijelaskan besok. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Barang-barang alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.